Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan, memiliki waktu untuk datang ke rumah Tuhan, untuk bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami ingin duduk diam, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, apa yang ingin Tuhan beritahukan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau ada firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang menjadi panduan apakah kami sudah salah jalan atau tidak, apakah kami harus ke kanan atau ke kiri, apakah kami harus berkata ya atau tidak untuk segala sesuatu yang kami hadapi di dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebenaran firman-Mu sebagai penerang bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita akan bahas firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Jangan Khawatir. Firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Jangan khawatir ya. Kita akan baca berganti-gantian. Ayat ini begitu favorit atau hampir semua orang Kristen tahu tentang ayat ini. Tetapi kita percaya setiap kali firman Tuhan dibagikan, Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita, dan memberi kita satu kekuatan yang selama ini kita butuhkan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Kita akan baca secara bergantian, semua ada di layar seperti biasa. Setiap kali saya membawa firman Tuhan, saya menyiapkan semuanya, sehingga kita tidak perlu buka handphone Holy Android ya, karena di situ bukan cuma ada Holy, tapi ada medsos ya, supaya kita tidak tergoda membuka medsos atau membuka-buka yang lain. Kita tetap memandang ke depan karena saya sudah siapkan semua ayatnya. Kita baca bergantian, ayat yang ganjil saya, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca bergantian. Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Semoga firman Tuhan bukan hanya dibaca, tetapi benar-benar dimengerti. Bukan hanya dimengerti, tetapi dilakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, khawatir pun demikian. Zaman sekarang
Orang bisa punya banyak alasan untuk khawatir, bisa bertambah khawatirnya. Kasus perceraian bahkan di tengah-tengah orang Kristen meningkat tajam ketika new normal. Ketika PSBB, lockdown di berbagai daerah yang disebut PSBB, orang-orang kantor-kantor KUA belum buka, kantor-kantor pengadilan agama belum buka, seperti tenang begitu 2 bulan lebih. Begitu new normal ada dibuka visa daftar, orang ngantri mendaftarkan perceraian. Mengapa demikian? Karena persoalan menjadi bertambah banyak di tengah-tengah situasi pandemi. Bukan hanya perceraian, orang yang kehilangan keluarga, kematian, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang tetangganya kemungkinan menjadi OTG, orang yang saudaranya tiba-tiba demam, itu semua menjadi bahan untuk kita bertambah khawatir. Ada banyak bahan membuat kita khawatir. Kalau anak-anak muda yang sekolah, khawatir yang timbul apa? Mungkin kalau pertama-tama ketika pandemi ini terjadi, enak ya, nggak perlu bangun pagi, kata Vena. Begitu bangun langsung di depan kamera. Pagi Miss. Kalau dulu pagi-pagi harus bangun, mandi dulu. Apa dia di Solo naik motor, wah kedinginan pagi-pagi ke sekolah. Sekarang begitu bangun, wah di kamera. Pertama mungkin nyaman, berlangsung sebulan, waduh, mulai berat nih. 2 bulan, ulangan, wah, ini kapan berakhir ya? Mi ini sudah tidak tahan katanya. Pengen cepat-cepat lagi ketemu teman-teman, pengen lagi bergaul seperti biasa, pengen lagi jalan-jalan, pengen lagi main ke sana kemari. Tapi tidak bisa, karena sudah keadaan new normal. Bahkan dikatakan, beberapa berita kita dengar kemungkinan virus ini nggak akan hilang dari dunia ini. Oleh sebab itu berbagai negara mencari vaksinnya. Vaksinnya berusaha ditemukan, bahkan kalaupun sudah ditemukan harus diujikan setahun. 1 tahun diuji baru bisa dikatakan oh vaksin ini benar. Karena dari pengalaman-pengalaman terdahulu berbagai penyakit, semua vaksin itu diuji 1 sampai 2 tahun kepada manusia baru bisa paten. Wah, mendengar berita begitu tambah khawatir. Apalagi baru-baru berita dari WHO, ternyata virus ini bisa menyebar lewat udara. Tambah khawatir. Bapak Ibu, kenapa kekhawatiran bisa terjadi? Kenapa kekhawatiran bisa menggerogoti manusia? Sehingga firman Tuhan harus mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Karena tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap khawatir. Ini penyakit atau pengaruh yang bisa menyerang siapa saja, termasuk orang percaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Mengapa manusia bisa khawatir? Alasannya simpel. Manusia, orang bisa khawatir karena tidak ada jaminan kepastian. Saya ulangi. Manusia khawatir karena tidak ada jaminan kepastian. Kapan pandemi ini berakhir? Who knows? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjamin? Kapan vaksin ditemukan? Tidak ada yang berani menjamin. Kapan saya dapat pekerjaan kembali setelah di PHK karena pandemi ini? Siapa yang berani menjamin? Bagaimana kita orang percaya? Bagaimana dengan orang Kristen, anak-anak Tuhan? Kita disebut anak Tuhan. Anaknya Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Chelsea WA ke saya. Ibu, kenapa kita panggil Tuhan Bapa? Saya bilang, karena kita anaknya. Maka kita panggil dia Bapa. Karena kita keluarganya. Bapak Ibu, kita harus diingatkan kembali. Tidak ada agama di dunia ini yang seperti kekristenan. Di mana Allah yang menciptakan langit dan bumi ini menyatakan diri kepada kita, mengangkat kita menjadi anaknya ketika kita percaya Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita diangkat, diadopsi menjadi anaknya. Kita yang tadinya harusnya binasa, kita yang tadinya yang menciptakan langit bumi ini menjadi kenal. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita tahu kehidupan Tuhan Yesus melalui Alkitab, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi anaknya. Kita boleh panggil dia Bapa. Bapa.
Bapak. Ini adalah jaminan. Saya yakin Bapak Ibu yang punya anak-anak di sini akan memperlakukan anaknya berbeda dengan memperlakukan orang yang bukan anak. Jauh berbeda. Seorang anak mendapat jaminan, kepastian, karena punya bapaknya. Siapa bapak kita? Kalau orang Kristen, orang percaya menghadapi situasi seperti ini masih khawatir dan bingung, bahkan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Saya katakan bodoh. Kenapa? Ada banyak orang mengakhiri hidupnya. Saya searching kemarin berita 1-2 bulan bahkan 3 bulan terakhir ini, berapa orang yang bunuh diri. Begitu banyak gara-gara corona bunuh diri. Keluarga kami ada WA group, saya, Fani, Vena, dan Pak Henry. Pak Henry mengirim WA group yang mengatakan demikian. Saya bacakan ya. Dia dalam bentuk bahasa Inggris tapi ditranslate ke bahasa Indonesia. Waspada untuk setiap orang tua. Jadi WA ini diperuntukkan untuk orang-orang tua. Ada seorang anak laki-laki yang pintar dia. Dia selalu memperoleh angka 100 di bidang sains. Dia diterima di universitas yang luar biasa, IIT, dan memperoleh nilai yang tertinggi. Kemudian melanjutkan studi di Universitas California untuk gelar MBA-nya. Dia memperoleh gaji tinggi di Amerika Serikat, ya, dan tinggal di sana. Dia menikah dengan gadis yang cantik dari Tamil. Dia beli rumah besar dengan kamar 5 dan memiliki sedan yang mahal. Dia mempunyai segala sesuatu yang membuat dia sukses. Tetapi beberapa bulan yang lalu dia bunuh diri setelah terlebih dahulu menembak istri dan anak-anaknya. Apa yang salah? Klinik Psikologi Institut California berusaha mempelajari kasus ini. Dan para peneliti menemui teman dan keluarga dari laki-laki ini dan menemukan fakta bahwa dia kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi yang terjadi di Amerika dan terpaksa menganggur untuk jangka yang panjang. Dia berusaha mencari pekerjaan di tempat lain, menurunkan standar gajinya. Gajinya tadinya begitu tinggi karena dia the best, lulusan yang terbaik. Dia berusaha, kalau orang di Amerika melamar kerja tuh selalu nego gaji. Jadi dia berusaha turunkan standar gajinya, turunkan sampai yang paling rendah, yang minimum pun tidak ada yang mau terima dia. Karena situasi krisis di Amerika Serikat. Kemudian cicilan rumahnya macet. Dan dia dan keluarganya kehilangan rumah tersebut. Harus disita bank. Mereka dapat bertahan beberapa bulan dengan gaji yang ada. Dan dia dan istrinya memutuskan pada akhirnya untuk bunuh diri. Dia lebih dahulu menembak istrinya. Jadi dia sepakat sama istrinya. Dia tembak istrinya. Dan dia tembak anak-anaknya. Dan kemudian menembak dirinya. Kasus ini menyimpulkan bahwa laki-laki itu dididik untuk sukses, tetapi tidak dipersiapkan untuk menghadapi kegagalan. Sekarang mari kita bahas pertanyaan sebenarnya. Apa yang menjadi kebiasaan orang yang sangat amat sukses? Apa kebiasaannya? Pertama-tama di WA ini dikatakan, saya ingin mengatakan bahwa jika Anda telah mencapai sesuatu, ada kemungkinan Anda kehilangan yang Anda pegang. Pelatihan sukses yang terbaik adalah mempersiapkan menghadapi kegagalan. Oleh sebab itu di WA ini dikatakan, saya ingin mengatakan kepada setiap orang tua, jangan hanya mendidik anak Anda menjadi sukses, tetapi ajari mereka menghadapi kegagalan dan juga ajari mereka mempelajari makna hidup yang sesungguhnya. Bagus sekali ya. Situasi seperti ini, setiap orang Kristen harus belajar apa artinya menderita. Roma 8 ayat 16 sampai 17 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, artinya roh Kristus ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu
jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, apa makna dari ayat ini? Ayat ini mengatakan, kita ini anak Tuhan, kita berhak, kita ini ahli waris. Ahli waris. Tahu ahli waris? Ahli waris tuh kalau bapaknya kaya, anaknya pasti dapat warisan kaya. Bapak kita itu pencipta langit dan bumi ini. Bapak kita ini pemilik alam semesta. Dia pemilik surga. Bahkan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu berada di sorga saat ini, menyediakan tempat. Kita mendapat jaminan yang begitu pasti, jaminan pemeliharaan. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, kalau burung saja dipelihara, bunga yang tidak memintal saja begitu indah. Kenapa kita perlu khawatir akan segala sesuatu? Seperti orang yang tidak punya orang tua yang begitu luar biasa. Kalau ada anak yang setiap hari, misalnya Tania datang ke Bulina, Mami, jangan lupa hari ini saya perlu makan ya. 3 kali Mami, 2 kali karena Tania kecil, sekali saja. Makan Mami ya, ya Tania. Terus nanti besok lagi, Mami jangan lupa ya, saya perlu makan hari ini. Ya Tania. Besok lagi, Mami jangan lupa ya, saya perlu makan hari ini. Bisa marah Bulina ya. Iya, karena saya mamimu, karena saya orang tuamu, saya tidak mungkin lupa. Yang ada juga, Tania makan. Yang ada juga begitu ya, karena anak-anak kadang lupa makan. Bapak Ibu, kita ini anaknya Tuhan. Kita ini anak dari pemilik alam semesta, pemilik sorga, pemilik semuanya. Dan kita adalah ahli waris. Kita berhak menerima janji Allah, bukan mengklaim dan menuntut, bukan. Firman Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita berhak menerima janji Allah bersama dengan Kristus, tapi ada syaratnya. Hanya di dalam Kristus ya. Kalau orang yang di luar Kristus jangan harap mendapat janji Allah. Yaitu, saya sengaja garis bawah, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak perlu khawatir. Kalau kita menderita di dunia ini, menderita karena apa? Menderita karena benar. Ketika kehilangan pekerjaan, tidak perlu ambil jalan singkat seperti pemuda tadi. Membunuh istrinya, membunuh anaknya, membunuh dirinya sendiri. Firman Tuhan jelas mengatakan, kalau berani membunuh orang, Tuhan akan marah sekali, akan membinasakan manusia tersebut. Karena apa? Karena tubuh kita, setiap manusia berharga di mata Tuhan. Kita tidak berhak membunuh orang lain. Bahkan membunuh diri kita sendiri pun kita tidak berhak. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Dia, bukan untuk dihabisi. Mungkin laki-laki ini berpikir, saking pintarnya ya, mungkin dia tidak kenal Tuhan, tidak diceritakan. Dia pikir kalau dia menghabisi nyawa istri, anak, dan dirinya, maka persoalannya selesai. Mungkin dia berpikir begitu. Dia tidak tahu. Ketika kematian datang, dia akan berhadapan dengan sang pemilik hidup ini. Di saat itulah penderitaan yang terbesar dimulai. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang khawatir. Dan kita anak Tuhan tidak boleh khawatir. Hari ini kita akan mempelajari ada 4 hal tentang kekhawatiran yang harus kita pelajari. Yang pertama, khawatir itu tidak ada gunanya. Di ayat yang ke-27, saya akan bacakan, Bapak Ibu tidak perlu buka. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu segini, kira-kira 45 cm. Dari ujung ini sampai ujung jari tengah ini. Nah, 45 cm kira-kira. Pendek sekali. Siapa, kata firman Tuhan, yang karena khawatir nih, bisa menambah sehasta saja jalan hidupnya? Yang ada terkebalikannya, bisa cepat meninggal. Karena banyak orang khawatir berlebihan, mahnya jadi kambuh. Beberapa hari yang lalu mama saya telepon, sakit, mahnya kambuh, kepala pusing, mulai vertigo apa. Saya bilang, Mama kenapa? Ini sakit, sudah tua mungkin. Mama pikir apa? Pikir Tuhan nggak? Isi dengan firman Tuhan nggak? Ini corona ini makin hari kapan ya kan? Dia merasa tidak ada kepastian. Dia makin pusing, akhirnya mahnya kambuh, penyakit lamanya keluar semua. Kekhawatiran itu menggerogoti kesehatan seseorang. Karena firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira itu obat yang manjur.
Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Sangat mengerikan. Khawatir itu tidak ada gunanya. Apa perbedaan khawatir dengan tidak peduli? Nah, Bapak Ibu harus tahu ya. Jangan berpikir begini, karena saya mendengar berita ini. Ada banyak berita, terutama di Sulawesi Selatan. Kalau di daerah Jawa agak sedikit, saya belum dengar terlalu banyak. Mungkin ada juga. Terutama daerah Sulawesi Selatan. Enrekang, beberapa daerah yang saya dengar. Pas jenazah orang yang COVID diambil sama keluarganya. Bahkan mereka menolak rapid test. Mereka mengatakan tidak ada corona, tidak ada corona, tidak ada corona. Ada nggak corona? Ada. Corona itu ada, Bapak Ibu. Tapi saking dia tidak peduli dan tidak percaya, tidak ada corona, tidak ada corona. Mereka mengatakan tidak ada corona. Sehingga ketika ada keluarganya yang meninggal, mereka tidak terima kalau dibilang corona. Mereka ambil mayatnya, mereka mandikan jenazahnya dan mereka kubur dengan cara yang biasa. Maka terjadilah penyebaran corona yang begitu besar. Selang beberapa hari keluarga yang mengambil mayatnya dites dan sebagian besar menjadi positif. Dan itu terjadi berkali-kali. Saking itu bukan tidak khawatir, itu bukan tidak peduli. Orang yang tidak peduli sama tidak khawatir itu beda sekali. Satu lagi contoh yang orang yang tidak peduli. Tuhan kan pelihara kita. Tuhan kasih makan. Bahkan ada ayatnya. Bunga bakung, burung tidak bekerja, tidak apa, dikasih makan. Bunga yang tidak memintal, dikasih Tuhan baju lebih bagus dari Salomo. Saya nggak perlu kerja. Tidur aja, corona gak boleh keluar. Tidur, gak usah kerja. Pokoknya mah Tuhan kasih makan. Bener aja bangun tidur, oh sudah ada makanan. Pada istrinya masak sambil ngomong, mana uang jajan? Tidak ada. Mana belanjaan? Tidak ada. Kau tidak bekerja. Itu ada ayatnya. Itu tidak peduli namanya. Beda ya. Bukan tidak khawatir, tidak peduli. Orang yang tidak peduli itu tidak berhikmat. Kalau berhikmat, melakukan bagiannya. Perbedaannya besar, tidak khawatir sama tidak peduli. Kalau tidak khawatir itu orang yang mengerjakan bagiannya dengan maksimal, bertanggung jawab, dan kemudian tidak membiarkan rasa cemas menguasai dirinya. Akan beda sekali dengan orang yang tidak peduli. Bapak Ibu, ada seorang yang ada ibu-ibu memiliki anak. Ini gambaran orang yang terlalu khawatir ya. Dia punya anak tunggal, janda, laki-laki, orang kaya. Terus dia bilang begini kepada seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta, saya khawatir sekali anak saya nanti dapat jodoh, saya dapat menantu yang tidak baik. Soalnya kalau menantu saya tidak baik, nanti dia bawa anak saya pergi. Saya tidak ada yang menjaga. Terus saya sendirian di rumah besar ini. Terus anak saya jadi dipengaruhi tidak baik sama menantu saya. Terus menantu saya akan bawa dia pergi dan mulai mempengaruhi anak saya. Bilang jangan kau dekat mamamu, jangan kau ini, jangan begini. Wah, saya jadi sendiri. Saya hidup sebatang kara. Padahal saya besarkan anak saya susah payah. Setengah mati, anak cuma satu. Laki-laki lagi. Kalau dia pergi sama istrinya tidak baik. Saya jadi pusing Pak Pendeta. Terus pendetanya tanya, oh, kapan anakmu menikah atau sudah menikah? Belum. Kapan? Masih lama sih. Berapa lama? Lama. Terus Pak Pendeta itu bilang, berapa umur anakmu sekarang? Baru 6 tahun katanya. Baru 6 tahun. Dia sudah khawatir untuk sesuatu yang gak perlu. Nah, ini namanya khawatir yang berlebihan dan tidak perlu. Kenapa? Kalau khawatir yang tidak perlu, itu tidak akan ada gunanya. Bahkan khawatir pun tidak ada gunanya sebenarnya. Bapak Ibu, hal kedua yang kita pelajari dari tentang khawatir ini adalah khawatir itu tidak disukai oleh Tuhan. Bukan tidak ada ya. Tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka karena khawatir itu disebut pelanggaran. Melanggar. Oleh sebab itu Tuhan berkali-kali bilang, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, berarti nggak boleh dilakukan. Kalau terus aja khawatir, berarti kita melakukan dosa. Ketika khawatir datang, apa yang harus dilakukan?
Datang kepada Tuhan, akui. Tidak perlu pura-pura tidak khawatir. Akui, Tuhan, saya khawatir. Saya menghadapi masalah ini. Saya tahu ini salah. Saya mohon ampun. Tuhan, ampuni saya. Saya khawatir. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya untuk tidak khawatir. Tolong saya untuk menghadapi kekhawatiran ini. Dan kemudian isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin menjadi hilang khawatirnya kalau kita tidak membawanya kepada Tuhan. Kecuali kita pura-pura tidak khawatir dengan nonton film Korea, jalan-jalan atau apa kesenangan yang kita lakukan. Sesudah itu hilang khawatirnya. Tapi ketika duduk lagi normal, kembali ke posisi awal lagi, maka kita akan khawatir lagi. Karena apa? Khawatir kita tidak diganti dengan apa yang benar, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Khawatir itu nggak ada gunanya, malah berbahaya. Dan khawatir itu tidak disukai oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya garis bawahi, tidak berat. Apa perintah Tuhan? Jangan khawatir, salah satunya itu. Ada begitu banyak perintah Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, itu nggak berat. Mengapa dikatakan tidak berat? Beberapa waktu yang lalu saya mendengar pemaparan dari seorang hamba Tuhan dan sangat baik sekali. Saya sharing, bagikan dengan Tivena, jadi kami berdua mendengar. Sangat bagus pengupasannya tentang perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Padahal rasanya berat ya. Rasanya berat Pak, firman Tuhannya segini, susah, saya tidak sanggup. Berarti firman Tuhannya salah. Firman Tuhan gak pernah salah. Perintah-perintahnya itu tidak berat, dibilang. Mengapa disebut tidak berat? Karena satu, karena kita melakukan perintah Tuhan bukan supaya masuk surga. Kalau kita lakukan sesuatu demi menyenangkan hati Tuhan supaya kita masuk surga, berat, karena gak akan bisa. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi, sudah diselamatkan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia mengasihi kita, karena dia tahu kita tidak sanggup dengan kekuatan kita masuk surga. Oleh sebab itu, hanya melalui Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, menggantikan posisi kita, yang mengasihi kita. Jadi orang yang sudah menerima kasih Allah akan sanggup mengeluarkan hal-hal yang berbau kasih. Karena sudah menerima. Kalau sudah menerima, mengeluarkannya lebih gampang. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Kita sudah menerima janji-janji Tuhan. Kita sudah diangkat menjadi anak. Kita sudah diberi Roh Kudus bahkan. Masa kita bilang berat? Tidak Bapak Ibu. Karena tujuan nomor satu, kita melakukan perintah Tuhan bukan supaya masuk surga seperti agama-agama lain. Dan tidak akan sanggup orang melakukan kebaikan supaya masuk surga. Hanya karena kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita sanggup lakukan perintahnya. Dan itu tidak berat. Yang kedua, kenapa tidak berat? Karena kasih, karena cinta. Yang pernah pacaran pasti tahu ya. Kalau pacaran itu, dulu saya diceritain Ibu Yulika, Pak Niko dari Palopo ke Masamba Ibu bukan. Apa namanya, saya lupa tempatnya. Jauh sekali, Bu Yulika tuh jauh tempatnya. 4 jam kalau nggak salah perjalanan. Sorohako ya, Sorohako itu dilalui ombak badai, dilakui. Istrinya mah jauh, perjalanan jauh. Sama seperti Pak Hendri juga mendekati saya. Masih pulang kadang ke Jogja, masih di Solo. Wah, pokoknya mati-matian lah. Itu kalau orang jatuh cinta itu memang luar biasa. Akan diperjuangkan segala sesuatu. Mengapa? Karena cinta. Cinta itu menimbulkan kekuatan ekstra. Betul? Yang pernah jatuh cinta? Wah, itu luar biasa. Kalau kita mencintai Tuhan, ya, kalau kita mengetahui bahwa Dia mencintai kita dan kita mencintai Dia, nggak ada yang berat. Mengampuni contohnya. Ketika kita dilukai orang lain, kan kita pengennya balas kalau dilukai. Enak aja, ya, saya nggak salah, apalagi kalau nggak salah. Waduh, rasanya
Nggak terima. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Bukannya balas, bukan. Beri lagi yang sebelah. Bayangin, bisa ditampar sebelah, beri lagi sebelah. Bodoh-bodohnya kata orang. Orang Kristen harus berdoa bagi musuh. Bukan mendoakan dia cilaka loh ya, bukan. Bukan Tuhan supaya dia cilaka, bukan. Doakan supaya dia menjadi baik. Mengapa? Mengapa Tuhan meminta kita mengampuni orang yang bersalah pada kita loh? Bukan kita yang bersalah. Kalau kita bersalah, oh jelas kita yang harus minta maaf. Orang bersalah pada kita, kita harus ampuni. Dan doakan supaya dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan seperti yang kita alami. Dia mengalami kebaikan Tuhan seperti yang kita alami. Mengapa? Karena Tuhan tahu satu rumus yang saat ini dipegang oleh para psikolog-psikolog yang ada di dunia ini. Ketika kita menerima perlakuan yang tidak baik, seperti yang Tuhan Yesus alami, dan kita meminta, berdoa, membayangkan orang tersebut, mengucapkan sesuatu yang melukai kita, kita katakan, Tuhan, saya kesal sama suami saya, dia menyakitkan hati saya. Masa dia bilang saya begini, padahal saya tidak begitu. Saya kesal, saya marah. Tapi, nah ingat, engkau sudah pernah mengalami seperti saya. Engkau sudah naik ke atas kayu salib dan mengalami tuduhan, fitnah sebagai orang yang jahat, padahal engkau gak jahat. Bahkan engkau dianiaya dan disalibkan, dan engkau berdoa di atas kayu salib, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya pun akan lakukan itu Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan mengampuni suami saya atau istri saya atau siapa, si A, si B, karena mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jangan bilang begini di kepala, dia tahu. Jangan, ucapkan seperti doa Tuhan Yesus, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Kalau dia tahu, mana mungkin dia sengaja berbuat dosa. Pasti mungkin dia sedang sakit hati, dia sedang galau, dia menghadapi persoalan berat, sehingga dia mungkin backgroundnya atau dia mengalami sesuatu pergumulan, sehingga dia melukai saya, sehingga memfitnah saya, sehingga dia menyakiti hati saya. Tuhan, saya mengampuni dia. Ingat ya prosesnya, akui, ucapkan, katakan saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia karena itu perintahmu. Karena saya mengasihi engkau, karena saya harus menuruti perintah-perintahmu. Perintahmu mengatakan saya harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya dan berdoa untuk dia. Sesudah itu doakan orang tersebut. Tuhan, saya berdoa buat ini, orang yang menyakiti saya, supaya Tuhan tolong dia, supaya Tuhan berkati dia, supaya ketika itu selesai, kita berdamai dengan Tuhan dan dengan diri kita. Kita tidak menimbulkan akar pahit, kita tidak punya luka batin, kita tidak punya rasa sakit hati yang tersimpan. Karena apa? Karena kita sudah menuruti perintah-perintah Tuhan yang tidak berat. Ketiga, kenapa perintah? Bukan yang itu, balik lagi. Kenapa perintah Tuhan itu tidak berat? Satu lagi, karena kita tidak melakukannya sendiri. Saya beri gambaran, contoh ya. Ada seorang anak sama bapaknya. Anak ini lagi di taman. Dia memindah-mindahkan batu gitu. Sekali waktu bapaknya pergi dulu sebentar. Tinggal anaknya sendiri. Anak ini tinggal batu besar yang dia mau pindahkan, gak bergerak batunya. Kemudian bapaknya selesai, dari belakang bapaknya balik lagi. Terus dia lihat anaknya, sudah selesai kah tadi kerjaan kita yang ada di taman? Tinggal batu ini bapak, susah sekali pindahnya, besar sekali. Terus bapaknya ketawa. Bapaknya bilang ke anaknya, pakailah semua yang kau bisa lakukan untuk pindahkan batu besar itu. Kemudian anak itu ambil kayu, congkel, dorong, lakukan ini, itu. Wah, dia lakukan sedemikian besar karena batu itu begitu besar. Terus dia katakan kepada bapaknya, tidak bisa bapak, ini besar. Saya sudah lakukan semua daya upaya yang saya bisa, yang saya mampu, yang saya sanggup lakukan. Nggak bisa pindah. Terus bapaknya ketawa, kamu kurang melakukan satu yang paling penting. Minta tolong kepada papa. Saya kan bapakmu, milikmu. Kenapa engkau tidak pernah meminta tolong kepada bapakmu untuk memindahkan batu yang besar itu? Oh iya, lupa katanya. Dia lupa kalau dia punya bapak. Ayo pak katanya. Dan dalam hitungan detik batu itu pindah. Karena bapaknya yang dorong, dia cuma bantu sedikit. Perintahnya tidak berat. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Mengapa kita harus selalu datang kepada Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan?
untuk melakukan seluruh perintah Allah. Karena sesungguhnya kita tidak sanggup melakukannya dengan sendiri. Roh Kudus yang ada pada kita yang akan memimpin kita melakukan seluruh perintah Allah yang dikatakan tidak berat. Hal yang ketiga tentang khawatir. Khawatir itu tanda tidak mengandalkan Tuhan. Khawatir itu tanda dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, tadi yang kita baca ya, sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika khawatir, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Datang kepadanya. Jangan kemana-mana kalau lagi khawatir tuh ya. Kesana, kasih tahu ini, kasih tahu itu, ini. Menularkan khawatir. Menularkan virus khawatir, bukan virus corona. Atau ngomel, ribut, mulai nyalahin. Ujung-ujungnya ke pengadilan agama. Saya sudah tidak cocok sama dia, saya sudah mau cerai. Baru-baru ini ada orang yang konseling sama saya. Pertanyaannya cuma satu, Ai bolehkah saya cerai? Selalu di situ pertanyaannya. Ketika bahas panjang lebar, saya bilang baru nikah beberapa tahun, punya anak. Saya sudah tidak cocok, saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak mau lagi lihat dia. Bolehkah saya cerai? Saya bilang Tuhan membenci perceraian. Dan saya tanya, simple. Kau dulu pernah mencintai dia ketika kau pacaran dan menikah dengan dia? Beda Ai. Dulu dia perhatian, dulu dia baik, tidak pernah bicara kasar. Sekarang dia tidak perhatian, uangnya juga sudah tidak banyak. Dia sering ngomong kasar sama saya. Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Kenapa dia tidak bisa menerima suaminya yang mungkin sudah berubah atau berbeda? Sebenarnya bukan berubah. Bagi yang belum menikah harus tahu ya, semua manusia tidak baik. Semua manusia. Tidak ada manusia yang baik, semua manusia berdosa. Oleh sebab itu memerlukan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Saya hamba Tuhan, Pak Hendri hamba Tuhan. Pernah nggak ribut? Tanya Vena. Hampir tiap hari kami debat. Debat firman Tuhan, debat apapun. Kadang-kadang bisa melukai, kadang-kadang saya bisa melukai Pak Hendri bisa melukai saya. Karena manusia berdosa. Tetapi kalau ada Kristus di dalamnya, semua bisa diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalamnya, maka kita tidak akan menghadapi persoalan sampai ke pengadilan agama, menuntut cerai satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kita tahu perintah Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Jangan ambil contoh-contoh artis atau orang-orang yang bercerai, apalagi orang-orang hebat. Jangan. Karena semuanya melanggar perintah Tuhan. Jangan ikutin manusia. Jangan bilang si A cerai oke Pak, si B cerai oke malah tambah bagus. Tidak. Dia melanggar perintah Tuhan. Dan kalau orang melanggar perintah Tuhan, dia sedang melukai hati Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah di dunia ini. Semua menghadapi masalah. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin banyak masalah dengan orang tersebut. Yakinlah. Kalau pacaran kan seminggu ketemu sekali, paling 2 kali. Itu pun kalau ketemu parfumnya wangi, persiapan di rumah sudah gemeteran. Karena cintanya begitu besar, pengen memiliki, pengen dikawinin. Makanya semuanya oke, kalimatnya selalu manis. Begitu sudah menikah, jauh berbeda. Karena apa? Karena sudah 24 jam ketemu. Tidak ada lagi setiap pagi ketemu atau sakit. Sakit apa? Oh, sudah makan belum? Apa? Beda, kalimatnya sudah biasa, sudah seperti normal. Kalau orang pacaran itu new normal. Karena apa? Karena belum dapat yang sesungguhnya. Kalau sudah menikah, sudah biasa. Bicara juga, oh sakit kah? Kau kenapa kemarin? Jemur-jemur kah? Kau makan gorengan kah? Kau tidak makan kah kemarin? Oh pantas kau sakit. Itu kalimat yang wajar. Dan tidak perlu sakit hati. Tidak perlu dibalas, tidak perlu direspon buruk. Bapak Ibu, kalau khawatir, datang kepada Tuhan dengan permohonan, saya garis bawahi ucapan syukur.
Kadang-kadang kita datang ke Tuhan lupa ya. Kita selalu banyak minta ini itu ngomong. Coba dimulai dengan ucapan syukur. Saya bersyukur saya masih bisa hidup. Saya bersyukur saya masih bisa ke gereja. Saya bersyukur sampai saat ini saya tidak kena COVID. Saya bersyukur saya masih punya ini, bisa ini. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Masih memiliki suami, masih memiliki anak. Mungkin yang nggak punya suami, bersyukur untuk anak. Bagi yang nggak punya anak, bersyukur masih punya pasangan. Bersyukur untuk apa yang ada. Ucapkan syukur. Ketika kita mengucapkan syukur, itu Tuhan akan mencelikkan kita. Bagaimana Tuhan pelihara sampai saat ini. Kalau dihitung-hitung, mungkin saya sulit memikirkan, kenapa saya sampai saat ini masih baik-baik. Itu karena Tuhan. Ucapkan syukur, maka janji Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tidak khawatir lagi. Ketika kita lakukan itu, maka khawatir itu akan digantikan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Allah berikan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kalau dunia menawarkan materi, kalau Tuhan menawarkan pemeliharaannya, hubungan yang mesra dengan Tuhan, dan relasi yang kuat, maka kita akan khawatir itu akan pergi dari dalam hidup kita. Kalau kita terus menerus mengandalkan Tuhan. Hal yang keempat, yang terakhir, hadapi khawatir dengan mendahulukan kerajaan Allah. Di ayat yang ke 20, yang terakhir ya, 33 saya bacakannya. Ini ayat hafalan dari semua orang. Matius 6 ayat 33 itu hafalan bagi semua orang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yang tadi yang kita baca, yang makan, minum, yang kita khawatir. Kok khawatir makan? Kata firman Tuhan. Burung tidak bekerja dikasih makan. Kenapa khawatir pakaian? Gak ada pakaian, gak ada ini. Bunga tidak memintal dikasih pakaian, kata Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan. Masa kita tidak dipelihara Tuhan? Ayat ini tidak bicara tentang ditambahkan itu mobil, rumah, kapal pesiar. Tuhan bisa kasih nggak? Bisa. Rumah yang besar bisa. Tapi bukan itu yang utama yang kita kejar ketika kita mendatangi Tuhan. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah, kata firman Tuhan. Cukuplah. Kalau Tuhan izinkan bisa keluar negeri, tiba-tiba ada yang kasih uang, ya boleh. Kalau nggak ada, jangan dicita-citakan, jangan diidam-idamkan, jangan dibayang-bayangkan, jangan diperjuangkan sampai kemudian apa yang sedang kita masukkan di kepala kita setiap hari. Kalau yang model duniawi begitu, boleh nggak dilihat? Boleh sekali-sekali. Saya juga lihat. Supaya apa? Saya mengetahui perkembangan saat ini. Sekarang ini masa pandemi gini, media sosial itu dipakai semua orang, terutama YouTube, podcast, apalah semua yang ada di internet. Saya berusaha mengetahui, tetapi jangan lupa, kita jangan habiskan seluruh waktu atau begitu banyak waktu di situ sehingga kita lupa kepada firman Tuhan. Kenapa saya berusaha tahu juga, saya mengetahui? Karena saya ingin tahu dunia ini sudah lari kemana, sudah jalan di mana, sudah sampai di mana, pengaruhnya sudah sebesar apa. Bahkan ada YouTube sekarang yang sangat mengerikan bagi anak-anak muda ya. Kalau orang udah tua mungkin tidak begitu terganggu. Lesbian menikah. Wah, saya melihat begitu. Dan mereka diwawancara. Begitu berbahagia. Kaya raya. Lesbian. Dua-duanya perempuan. Orang Indonesia. Tinggal di Jakarta. Saya lupa namanya. Nono kan ini. Saya lupa itu. Saya sampai termangu-mangu. Saya bilang, hah? Dia diwawancarai begitu gamblang, mengatakan, ya kami menikah, kami adopsi anak, kami tidak. Sampai diceritakan bagaimana mereka berhubungan, mereka hidup sebagai suami istri. Gila, saya bilang dunia ini. Dan di wawancara itu dikatakan normal, nggak apa-apa. Toh tidak ada yang rugi, nggak ada yang rugi. Siapa yang rugi katanya? Nggak ada. Orang tua saya terima, kenapa lu repot katanya? Orang lain kenapa repot? Karena melanggar perintah Tuhan. Karena melanggar perintah Tuhan. Mengerikan sekali. Ada nggak? Kemudian diselidiki, kenapa ada orang kelainan? Saya punya teman juga ada yang lesbian.
Dan saya tahu kenapa dia bisa jadi lesbian. Karena orang tuanya broken home. Papahnya meninggalkan mamahnya. Papahnya pernah pukul mamahnya di depan dia dan dia benci laki-laki setengah mati. Akhirnya dia berjanji dia tidak mau menikah dengan laki-laki. Dia menjadi lesbian. Itu luka. Kenapa luka itu dibiarkan? Harus disembuhkan bersama dengan Tuhan. Dan di wawancara yang saya lihat kemarin itu, yang menikah itu, ditanya sama pewawancaranya, mengapa kamu bisa begini? Ternyata dari kecil dia punya keluarganya banyak, ternyata semuanya itu perempuan, ya. Dan mamanya berharap dapat anak laki-laki waktu dia lahir. Jadi waktu dia lahir, mamanya, wah perempuan lagi. Akhirnya mamanya pakaiin dia baju laki-laki. Pokoknya dia harus jadi laki-laki begitu. Dia harus dianggap sebagai laki-laki. Dia dari kecil dianggap laki-laki. Lah iyalah, besar dia merasa dia seperti laki-laki. Jadi ketidaknormalan itu sakit. Harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Apa yang kita isi? Apa yang anak-anak muda isi di kepala setiap hari? Kemewahan hidup, kesuksesan, mencari yang dunia tawarkan terus menerus, dan tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Allah dan kebenarannya itu bukan sekedar baca Alkitab selesai, tidak, tapi mendiskusikan Alkitab, merenungkan Alkitab siang dan malam, membahas Alkitab. Mengapa firman Tuhan bilang begini? Kenapa ada ayatnya begini? Anak-anak muda, semua orang percaya harusnya mengetahui kebenaran itu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Bukan cuma pakai perasaan ikut Tuhan. Iya perasaan, tidak, tapi pakai pikiran juga. Kita mengerti kenapa kita ikut Tuhan. Kita mengerti, kita dengan kekuatan kita berjuang mengasihi Tuhan. Maka ketika kita menghadapi dunia ini, kita tidak akan pernah goyang. Kita tidak akan pernah goyang. Dan kita tahu jawabannya. Mengapa si A begini? Mengapa si B begini? Mengapa dunia begini? Kita temukan jawabannya semuanya ada di Alkitab. Bapak Ibu, bagaimana kita caranya menghadapi kekhawatiran? 4 macam tadi. Yang pertama, ingat baik-baik. Khawatir itu nggak ada gunanya. Khawatir tidak disukai Tuhan. Khawatir itu tanda tidak mengandalkan Tuhan. Ingat, kita anak, dia bapak. Kalau kita terus-menerus khawatir, artinya bapaknya nggak ada. Bapaknya bisa sakit hati, orang tua bisa sakit hati. Kalau anak cemas terus-menerus, sehingga kita dianggap anak yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, menghadapi khawatir dengan mendahulukan kerajaan Allah. Apakah kita mendahulukan kerajaan Allah? Sekarang PA lewat Zoom ya. Bisa ada plus, ada minus. Saya tahu itu. Plusnya apa? Plusnya yang tidak pernah ikut PA, karena mungkin istrinya buka Zoom, dengar suara Pak Hendri, suaminya di sampingnya bisa dengar. Ya, walaupun mungkin tidak ketangkap layar, anak-anak bisa ikut dengar. Saya harap Zoom bisa menolong kita makin belajar firman Tuhan ya. Semua keluarga kita harus belajar firman Tuhan. Walaupun kita Zoom PA hanya seminggu sekali, tapi kita setiap hari harus belajar firman Tuhan. Kalau ada Zoom PA, manfaatkan supaya seluruh keluarga kita benar-benar belajar firman Tuhan. Belajar mengerti firman Tuhan. Bahkan boleh bertanya, boleh berdebat. Saya tidak setuju Pak Hendri. Tadi Pak Hendri bilang begini. Kenapa begitu? Tidak apa-apa. Firman Tuhan bisa kita debat, bisa kita pertanyakan. Dan kemudian lihat Pak Hendri memaparkan firman Tuhan. Supaya kita kuat, tidak perlu khawatir lagi. Supaya kita bisa menghadapi dunia ini. Bapak Ibu, di Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini orang yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sengaja saya garis hitam dan huruf besar. Firman Tuhan, kebenaran itu apabila kita ketahui, apabila tinggal dalam kita, maka dia akan memerdekakan kita. Kebayang orang yang dijajah, nggak enak sekali. Dijajah khawatir, dijajah rasa takut, dijajah masalah. Tapi kalau kita tinggal di dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kita tahu kebenaran, kalau kita mengerti kebenaran,
kalau kita belajar firman Tuhan baik-baik, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau ada firman Tuhan di dalam hidup kami. Firman yang hidup yaitu Tuhan Yesus. Firman yang dalam tulisan yaitu firman Allah, Alkitab. Kami mengucap syukur firman yang hidup ada di dalam kami. Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami. Dan firman yang tertulis Alkitab ada di tangan kami, yang kami bisa baca kapanpun. Jangan biarkan kami melalaikan, mengabaikan, tidak peduli, atau merasa berat. Karena sesungguhnya perintah-perintah-Mu tidak berat. Karena sesungguhnya Engkau mengasihi kami. Dan Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang teguh, komitmen yang kuat untuk belajar firman-Mu dan terus mendekat kepada Engkau. Supaya kami tidak menjauhi Engkau. Supaya kami tidak berjalan seolah-olah sendirian dan menanggung hidup kami sendiri. Sehingga kami lupa bahwa Engkau menanti kami datang kepadamu setiap hari. Tuhan, kasihani kami yang seringkali lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami memiliki Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati untuk komitmen. Mulai hari ini kami sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Karena itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.